Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para bapak, ibu yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengikuti acara pengajian rutin malam Selasa yang diasuh oleh Habib Zaki, dan malam ini adalah malam keempat bulan Muharram. Insyaallah malam Senin depan kita akan melaksanakan Asyuronan, dan tentang Asyuro ini insyaallah Habib Zaki akan memberikan penjelasan dan bahasan kepada kita semua. Untuk itu marilah kita buka dengan bacaan umum kitab Ridwanullah wal Muqtasidina wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwajin kadriyatin wa ala ma'ana wa sahbihi salihul ta'lim wa ta'allum wa ala kulliyatin salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahmatullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan di dalam aktivitas kita dan juga meneruskan di dalam pembahasan sebelumnya, masih berkisar di dalam permasalahan bulan Muharram, yang mana dalam pertemuan sebelumnya kita menjelaskan keutamaan di dalam bulan Muharram, khususnya pada tanggal 1 Muharram, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan tersebut. Dan kita sekarang berada di dalamnya, dan juga nanti kita akan masuk juga pada tanggal 10 Muharram, yang mana tanggal 10 ini juga bulan yang sangat mulia, atau hari, ya. Tanggal 10 ini adalah hari yang sangat mulia juga. Maka dikenal dengan Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Artinya banyak satu kisah atau kejadian spesial di dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala letakkan itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Juga keistimewaan pada tanggal 10 ini, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaum yaum Asyura yukaffiru al-ladzi qablahu. Di antara keistimewaan, keutamaan di dalam hari Asyura atau tanggal 10 di bulan Muharram, di dalam hadis ini disebutkan puasa di hari Asyura. Puasa di hari Asyura menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Jadi menggugurkan dosa setahun sebelumnya itu bagi mereka orang-orang yang melakukan puasa pada hari Asyura. Dan juga di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya Allah Azza wa Jalla
Bani Israel. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Bani Israel untuk berpuasa di hari Asyura. Jadi orang-orang Bani umat terdahulu, yaitu ketika khususnya Bani Israel, mereka diwajibkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Karena apa juga? Hari Asyura ini hari yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemarin kita jelaskan dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Di dalam 12 bulan ini terdapat 4 bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Muharram. Jadi di dalam bulan Muharram terdapat satu hari yaitu Asyura yang betul-betul mulia. Kemudian dikatakan dianjurkan kata Rasulullah SAW, ya, berpuasalah dan fasumuhu wa wasi'u ala iyalikum. Berpuasalah kalian dan menggerakkanlah keluarga kalian. Artinya gembirakanlah keluarga kalian. Artinya wasi'u ini artinya bisa dia menambah daripada nafkahnya, ya, menambah daripada untuk bisa menyenangkan keluarganya di hari itu. Ketika dia berbuka yang tadinya mungkin makan telur, coba berbukanya makan ayam, atau yang tadinya makan tempe, berbukanya makan telur. Artinya ditingkatkan sedikit daripada nafkah di hari itu. Menurut kadar kemampuan, jangan terlalu juga dipaksakan. Maka juga kata Rasulullah SAW, yang melapangkan keluarganya, yang melapangkan keluarganya di hari itu, artinya di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan orang tersebut, dia dan keluarganya dan hartanya, maka Allah akan melapangkan daripada orang tersebut di sepanjang tahun. Ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sepanjang tahun. Kenapa dikatakan hal demikian? Maka kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya hari Asyura itu hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menerima hari yang mana taubatnya Nabi Allah Adam, hari Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kedudukan Nabi Allah Idris. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandarkan atau menyelamatkan, mengeluarkan kapal Nabi Allah Nuh dari banjir. Artinya surutnya, bersandarnya kapal Nabi Allah Nuh tepat pada hari Asyura. Yang kemarin saya sudah singgung sedikit, mulai terjadinya pendapat daripada sejarah mengatakan di bulan Rajab. Kemudian bersandarnya kapal Nabi Allah Nuh tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka ketika itu banjir itu bukan banjir di negara Arab saja, bukan banjir di kotanya Nabi Allah Nuh saja, tapi banjir yang terjadi ketika itu fil alam semua, di alam semua. Maka tidak ada kehidupan, ya, makhluk hidup kecuali yang ada di dalam kapal tersebut, yang terjadi di dalam, yang ada di dalam kapal. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim, ya, yaitu keluarnya Nabi Allah Ibrahim dari api dan sampai padamnya api itu tepat pada hari Asyura atau tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, kitab suci Taurat, yaitu pada Nabi Allah Musa, itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Allah Yusuf dari penjara, itu tepat pada tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mata penglihatan Nabi Allah Yakub, itu tepat pada tanggal 10 Asyura. Allah Subhanahu wa taala juga mengeluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan, itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa Nabi Allah Daud, itu tepat pada tanggal 10.
Jadi semua banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi pada hari Asyura tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mulk Sulaiman, kerajaan Nabi Allah Sulaiman itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah malaikat Jibril itu tepat pada tanggal 10 Asyura. Jadi banyak daripada kejadian. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, berapa umurmu?" Tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Tapi ketika saya diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala pas bertepatan tanggal ada bintang atau cahaya. Dan cahaya itu munculnya itu 70.000 tahun sekali. Dan aku sudah melihat cahaya tersebut sebanyak 70.000 kali. Tinggal kali kan aja. Ya, tinggal dikali kan ada berapa dia melihat. Maka ada mengatakan bahwa ketahuilah wahai Jibril kata Rasulullah cahaya yang kau lihat itu adalah nurnya Rasulullah SAW. Dan juga dikatakan hari Asyura ini yaitu awal pertama kali Allah turunkan hujan yang ada di muka bumi itu tepat pada hari Asyura. Pertama kali Allah ciptakan dunia dan Allah turunkan air hujan kapan? Yaitu tepatnya pertama yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi penuh keistimewaan yang ada pada tanggal 10 Muharram. Yaitu Allah juga awal menciptakan dunia. Ya, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjamin Rasulullah SAW, Allah telah mengampuni daripada dosanya Rasulullah SAW, ya. Berfirman Muhammad mengatakan min dzanbihi wa ta'akhir. Allah sudah menjaga Rasulullah SAW dari perbuatan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi tidak menjaga Rasulullah SAW ketika itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian banyak daripada amalan-amalan yang perlu kita perhatikan. Tepatnya kita nanti masuk ini keistimewaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan yaitu apa? Menghadang hambanya itu dengan kenikmatan keistimewaan semacam ini. Tidak dapat di hari ini maka hari berikutnya. Tidak dapat di ini bulan ini. Tidak dapat bulan ini minggu ini. Tidak dapat terus. Setiap hari, setiap bulan, setiap momen ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dikatakan amalan-amalan yang diamalkan para salafus saleh dan juga amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di antaranya yaitu kita dianjurkan membaca sebagaimana diamalkan mereka para salafus saleh yaitu membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kapan itu? Yaitu malam Asyura. Ya, malam Asyura. Kita dianjurkan untuk apa? Untuk membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Ya, itu sebagai perlindungan. Ya, sebagai perlindungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianjurkan juga disebutkan malam Asyura itu yang mana Allah menembuskan semua air yang ada di dunia. Jadi air Zam-Zam ini sumur Zam-Zam ditembuskan semua ke penjuru dunia. Maka dianjurkan untuk mandi di malam tersebut. Ya. Untuk apa? Untuk supaya tidak Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari penyakit-penyakit yang bahaya di sepanjang tahun. Maka dianjurkan juga menghidupkan malam Asyura. Pernah terjadi di negeri Irak, ya, kalau tidak salah itu di negeri Irak, satu orang yang kaya raya, dia mempunyai seorang perempuan. Anak perempuan tersebut kokir. Anak perempuan tersebut tidak bisa berjalan, lumpuh. Nah, anak perempuan itu sudah menginjak dewasa, kemudian dia tanya kepada ayahnya, ini tetangga ini lagi buat acara apa? Kok mereka ini saya dengar
dari ngaji-ngajinya, zikirnya, sholawatnya dan sebagainya di malam ini. Dari habis isya, dari habis maghrib. Oh iya, kata ayatnya, iya ini malam Asyura. Malam Asyura mereka menghidupkan malam ini dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan khatam Quran atau Al-Quran dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak ini seperti biasa, malam itu dia dengarkan itu. Dengarkan tetangganya itu pada semua mereka ini lagi menghidupkan malam itu. Sampai tengah malam sampai dia mendengarkan khataman daripada Al-Quran. Setelah selesai itu anaknya di kamar itu mendengar, kemudian anak itu munajat kepada Allah. Anak itu munajat kepada Allah SWT, berdoa dan bertawassul dengan doanya, ya Allah, dengan keutamaan dan keagungan ini malam, nanti malam Asyura. Ya Allah, dengan keutamaan dan keagungan ini malam, dan dengan keagungan bagi mereka orang-orang yang memakmurkan ini malam, sembuhkan aku dari penyakit ini. Dan dia selesai daripada doanya, berdiri langsung menjabai doanya, dan Allah berikan kesembuhan kepadanya. Keesokan harinya ayahnya bangun seperti biasa subuh, bangun dan melihat anaknya sudah bisa sembuh dan bisa berdiri, dan kaget ayahnya, apa yang dilakukan? Kok bisa? Dia ceritakan tentang dia tawasulnya, dia munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Asyura. Jadi kita perlu ketahui malam yang luar biasa diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang amalan yang perlu kita perhatikan di hari Asyura, ya, di hari Asyura, yaitu amalan-amalan seperti berpuasa, ya, berpuasa di hari Asyura. Tetapi puasa ini kalau bisa ya usahakan betul-betul, ya jangan kita mustahil, artinya sendiri terpisah cuma Asyura. Karena Rasulullah SAW ya di dalam hadis lain memang mengkhususkan di dalam Asyura, tapi di dalam hadis lain ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah mendapati mereka orang-orang Yahudi dalam posisi berpuasa. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada mereka, mereka menjawab bahwa Allah selamatkan di hari ini Nabi Allah Musa dari kejaran Firaun, dan Allah tenggelamkan Firaun tepat pada tanggal hari Asyura. Dan kami berpuasa ta'ziman, pengagungan dengan kejadian ini pada Nabi Musa. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa kami lebih utama dan lebih pantas dalam melakukan hal ini. Maka kata Rasulullah SAW, lain itu kebilan la asuman atas. Kalau kamu hidup nanti di tahun yang akan datang, aku akan berpuasa di tanggal 9 juga. Artinya tanggal 9 dan 10. Maka jangan kita juga berpuasa. Tujuannya apa? Membedai dari amalan orang-orang Yahudi. Membedai daripada amalan orang-orang Yahudi, yang mana mereka berpuasa di hari Asyura juga. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 9 atau tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau kita tidak bisa berpuasa tanggal 9, 10, maka kita berpuasa tanggal 10 dan 11. Artinya jangan sampai kita berpuasa sendiri terpisah tanggal 10 saja. Itu. Kemudian ada amalan-amalan yang lain, yaitu apa? Kita dianjurkan juga membaca sebagaimana di dalam hadis di dalam perkataan Al-Imam Ali karramallahu wajhah, ya, mengatakan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak berapa? 1000 kali. Maka bagi mereka, kata Imam Ali karramallahu wajhah, untuk supaya membaca daripada surat Al-Ikhlas ini sebanyak 1000 kali, kata Imam Ali,
nadhara. Allah akan memandang hamba tersebut dengan pandangan zat yang maha. Barang siapa yang dipandang Allah, terkena pandangan Allah dengan pandangan Rahman, zat Rahmannya, maka maka Allah tidak akan mengazab hamba ini selamanya. Allah tidak akan mengazab hamba ini selamanya. Jadi enak kita kosongkan waktu kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Bagi yang mampu kita usahakan. Kemudian ada juga amalan membaca ayat kursi 360 kali. Waduh, pakai amalan itu ya. Yang mampu kita lakukan, jangan kita lakukan semua. Ya, jangan kita tidak melakukan secara keseluruhan. Karena amal semacam itu. Nah, juga juga kita dianjurkan untuk mengusap kepala dengan yatim. Mengusap kepala anak yatim, menyayangi, ya, memberikan mereka hadiah, senangkan mereka, ya. Anak yatim itu sampai pada masa baliknya, dari kecil sampai masa baliknya. Anak yang ditinggal oleh ayahnya itu anak yatim, tapi sampai sebelum masa umur balik. Nah, kalau sudah jenggotan sudah ingin bukan balik, bukan yatim lagi sudah, bukan masa yatim juga, ya toh. Tapi yang dimaksud anak yatim itu anak yang masih masa belum balik dan ditinggal oleh ayahnya. Dan juga dianjurkan juga untuk apa? Untuk bersedekah. Ya, mereka banyak para adat atau tradisi mereka, para ulama-ulama terdahulu, para salaf, ketika masuk pada tanggal 10 bulan 10 Asyura atau 10 Muharram, mereka banyak mengunjungi atau daripada beberapa anak-anak yatim, memberikan hadiah, mendatangi orang ulama, memberikan daripada hadiah, memberikan infak atau hadiah juga kepada orang masakin. Itu amalan-amalan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena ini fadilah luar biasa. Ya, fadilah yang luar biasa bagi mereka orang-orang yang bersedekah, yang berinfak, yaitu pada hari Asyura. Itu dianjurkan. Ada satu kisah ketika itu ada satu keluarga ini fakir. Ya, satu keluarga ini fakir. Ketika itu dia sahur, di hari itu dia berpuasa. Tetapi keluarga itu, seorang ayah ini dia tidak tahu nanti buka itu apa yang mau berbuat. Dia tidak tahu lagi. Yang penting puasa dulu. Yang penting puasa dulu. Dia dan istri dan anak-anak. Nah, istri tanya, nanti mau buka apa? Jangan ditanya. Insya Allah ada. Akhirnya dia berinisiatif, dia pun tidak ada apa-apa yang kau dimakan karena dia orang fakir. Akhirnya apa yang terjadi? Dia punya inisiatif untuk meminjam uang. Dia mau cari orang, dia mau pinjam uang 1 dirham. 1 dirham ini kecil, bukan 1 dirham. Ya, 1 dirhamnya tapi kena berapa? Kena 70.000, 60.000. Alhamdulillah tujuan dia berpinjam itu tujuannya untuk membeli nanti buka puasa, untuk dia bisa buka bersama istri dan anak-anaknya. Sampai dia masuk ke pasar itu pasar perniagaan, ya, jadi jual beli emas, ya, jual beli barang-barang mewah, ya. Dia melihat ada satu orang yang baru buka toko, yang gula permadaninya, menokok emas-emasnya, perunggunya, kuncinya dan sebagainya. Nah, dia mungkin ini yang dia pengen. Kemudian dia datang ke toko itu, ketemu sama sahib juga, ketemu sama orang yang punya toko. Dia katakan, dia bilang, anak kedatangan saya ke sini, saya mau pinjam uang 1 dirham. Dan uang itu saya mau pakai buat buka puasa bersama keluarga saya. Dan saya akan doakan kamu, kata dia, karena ini hari Asyura. Tanpa lagi menjawab, disuruh diusir, pulang, tidak diterima.
nggak dikasih dan diusir. Ya udah sebelum itu orang hancur hatinya. Akhirnya ada tetangga orang ini, tetangga tokonya melihat dia orang Yahudi, melihat kemudian dipanggil, kok dia merasa iba, merasa kasihan, jadi dipanggil, jauh dipanggil. Karena dia tadi kok ente kok murung, kamu kok murung keluar dari toko itu tadi. Kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Oh enggak, tadi saya itu ada rencana mau pinjam uang. Saya mau pinjam uang satu dirham, yang mana satu dirham itu saya mau pakai buat buka puasa bersama keluarga saya. Dan saya berjanji akan mendoakan di hari ini. Oh, hari apa ini memang? Kok sampai kau menjanjikan untuk mendoakan? Oh ini hari Asyura. Hari Asyura adalah hari yang dijelaskan tentang keutamaan hari Asyura. Terus tunggu dulu kakek, tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam, dia keluarkan 10 dirham. Dia mengeluarkan berapa? 10 dirham. Kemudian dia ngomong sama ini orang tadi, sudah kakek, kamu gak usah bersedih. Ini duit 10 dirham, ambil buat kamu dan belanjakan, senangkan keluargamu. Senangkan keluargamu dan beri dia senang hari ini untuk berbuka puasa. Wah dia terima kasih sambil dia mendoakan dan lain sebagainya. Tidak tahu dia Yahudi atau apa. Pergi dia. Pergi. Nah, pas malam hari orang yang mengusir tadi itu tidur. Yang orang yang bakhil, orang yang kikir tidur. Dia seakan-akan kiamat bergama. Seakan-akan kiamat itu tiba. Dalam mimpinya itu dia seakan-akan dia telah datang masa kiamat. Kemudian dia merasa ketakutan yang luar biasa dan kehausan ketika itu. Ketika itu dia berjalan sampai dia menemukan satu istana yang besar yang luar biasa. Akhirnya dia ngomong sama orang yang ada di dalam istana yang luar biasa, penuh dengan permata dan lain sebagainya. Wahai penghuni istana, beri aku secangkir air. Anak tidak kuat, saya tidak kuat ini hausnya. Beri aku secangkir air. Kemudian ada suara dari dalam istana. Wahai fulan, ketahuilah sesungguhnya ini istana ini tadinya itu atas namamu. Istana ini tadinya atas namamu. Gara-gara kamu mengusir, menolak orang yang minta itu, maka nama ini diganti dengan nama tetanggamu yang Yahudi, yang mana dia memberikan 10 dirham kepada orang yang minta dan dia membutuhkan. Kemudian takut, posisi bangun kaget, akhirnya keesokan harinya langsung dia langsung dia ke rumah tetangga Yahudi itu tadi. Dia ngomong, wahai fulan, bahwasannya antara kamu dan saya ini bertetangga. Antara kamu dan saya saling mempunyai hak dan kewajiban. Maka saya datang ke sini, saya ingin membeli pahala 10 dirham kamu itu dengan 100 dirham. Ya, saya berharap engkau memberikan. Ini terima ya. Duit 10 dirham yang kamu berikan kemarin saya beli pahalanya ini dengan 100 dirham. Kemudian katanya orang Yahudi ini, 100 dirham. Demi Allah katanya, wallahi, hatta walaupun kamu akan beli 1000 dinar, bukan dirham, dirham itu perak. Walaupun engkau akan beli dengan 1000 dinar, kamu tidak akan jual pahala tersebut. Dan sekiranya kamu ingin masuk ke istana yang kamu lihat tadi malam, demi Allah aku tidak akan izinkan kamu masuk. Ini dari mana ini cerita? Ini tidak ada yang tahu, kan belum ceritanya. Dari mana kau tahu cerita ini dalam mimpi? Dalam mimpiku, aku tidak cerita kepada kamu. Dia bilang,
yang memberikan kabar ala tingkala kun fayakun. Yang memberikan kepadaku adalah zat yang di dalam firman-Nya mengatakan aladzina kun fayakun. Dan ketahuilah ketika keistimewaan dan masih banyak lagi ya dalam keistimewaan di hari tua. Yang penting kita memanfaatkan hari Asyura yang akan datang ini dengan amal ibadah dan dianjurkan yang Rasulullah SAW dan para sahabat ini insya Allah menjadikan manfaat kita. Bismillah.